Yesus, kita bersyukur jika pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk menguatkan kita semuanya. Dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Menyembahmu di sini, ku percaya.
seperti lagu pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tidak usah takut, karena kami tahu Engkau senantiasa ada beserta dengan kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan ini kembali menguatkan kami setiap anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Kami kembali diingatkan supaya kami tidak usah takut. Kami tidak perlu bimbang, karena kami tahu ada Engkau Tuhan kami yang senantiasa menyertai kami, menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga akan memulai ibadah kami. Biar Engkau yang menolong, yang memberkati, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah kami ini biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan sebuah lagu lagi. Tetapi sebelumnya, setelah kita nyanyikan lagu ini, kalau ada yang mau memberikan kesaksian atau memberikan pengalaman hidup selama 1 minggu ini, kami persilahkan ke depan. Kita nyanyikan. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu. Jika ada yang mau memberikan kesaksian, kami persilahkan. Mbak Indri. Ya, baik. Kalau begitu, kita akan lanjutkan ibadah kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah. Kami persilakan untuk hamba-Nya. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan pencerahan kepada kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan Yesus yang berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, izin saya buka ini soalnya agak sesak. Ya, pada saat ini kalau kita melihat perkembangan saat ini, bagaimana banyak orang saat ini kehilangan kebahagiaan. Kalau kita melihat banyak hal terjadi, ya.
Hingga banyak orang yang mengalami kecemasan, ketakutan. Jadi firman Tuhan pada saat ini kita akan baca di dalam Matius pasal 5 ya. Matius pasal 5 kita baca ayat, saya tidak bahas seluruhnya, tapi kita baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-6 ya, ke-7 ya. Ini pernyataan tentang khotbah di bukit, ucapan berbahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita baca ayat ini, sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus mengadakan suatu pelayanan. Layanan kalau kita baca dalam pasal 4 ayat yang 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan dan yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, kalau kita lihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana luar biasanya bagaimana Yesus melayani orang-orang, sedemikian rupa menyembuhkan yang sakit. Dan juga bagaimana Yesus memperhatikan di sana. Baru dikatakan di sana, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, ini yang datang. Saya membayangkan pada saat itu mereka datang berduyun-duyun dari berbagai kalangan, dari berbagai hal, oleh ada yang miskin, ada yang kaya, semua datang untuk mengikut Yesus. Baru dikatakan di sini ayat 1, ketika Yesus melihat. Nah, kata melihat di sana, ketika Yesus melihat. Ini satu hal. Orang melihat itu pasti ada meneliti keadaan orang-orang yang datang itu. Bagaimana kebutuhan orang-orang yang datang itu. Yesus memperhatikan. Kata melihat ini berarti dia meneliti. Dan juga bagaimana dia menyatakan tentang pengajarannya. Saya melihat di sini bahwa Yesus adalah guru agung. Bagaimana dia sebelum dia menyampaikan pengajarannya, dia melihat dulu. Nah, pertama yang dia lihat adalah dikatakan banyak orang saat ini yang kurang bahagia dalam penglihatan Yesus. Banyak orang-orang yang di sekitar sana kurang bahagia. Karena apa? Karena masalah keadaan. Masalah-masalah keadaan, masalah ekonomi, masalah berduka cita, masalah yang terjadi di sana. Tidak lagi ada kelemah lembutan di sana. Mulai tidak ada lagi murah hati di sana. Dia melihat. Maka Yesus mengajar mereka. Bagaimana caranya orang itu bahagia. Yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pertama orang-orang yang datang itu berlatar belakang orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, dia datang kepada Yesus. Mereka berduyun-duyun datang kepada Yesus. Karena itu kata miskin, banyak orang menafsirkan miskin rohani.
Tetapi saya melihat di sana mau mereka datang adalah mungkin juga miskin ekonomi. Miskin segala sesuatu sehingga mereka datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, orang yang miskin itu dikatakan di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saya melihat di sana, saya bandingkan dengan Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 itu dan juga ayat 19 itu meneruskan di sana bagaimana antara dibandingkan Lazarus dan orang kaya. Bagaimana kehidupan Lazarus ini digambarkan dia adalah orang yang miskin, orang yang sakit. Bahkan dia datang ke rumah orang kaya. Orang kaya ini boleh dikatakan orang yang menghamburkan hamburan uangnya. Ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika dua-duanya meninggal, orang miskin ini meninggal, orang kaya ini meninggal, apa yang terjadi? Di sana orang kaya itu dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, sedangkan orang miskin bersama-sama Abraham di surga, Taman Firdaus di sana. Dia menikmati. Nah, inilah pengajaran Yesus. Dia menikmati, tapi orang miskin ini datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, maka dikatakan di sana di akhir hidupnya dia bersama-sama senang di sana. Ini perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus ini. Bagaimana luar biasa sekali. Bahwa orang miskin itu ditempatkan bersama-sama Abraham di surga. Di pangkuan Abraham di sana. Menikmati. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Ini dikatakan dibandingkan seperti itu. Jadi orang-orang yang miskin itu datang kepada Tuhan. Banyak orang miskin yang tidak datang kepada Tuhan. Tetapi kalau dia udah miskin ekonominya, rohaninya, dia mau datang kepada Tuhan. Nah, di sana Tuhan menyambut. Ini satu contoh. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita? Ini suatu gambaran kita dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh seperti Ayub. Ayub pasal 1 dikatakan, dia orang kaya. Dia orang soleh. Boleh dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi ketika dia diuji bagaimana imannya. Bahkan Tuhan izinkan iblis menggoda dia, mencobai dia, supaya imannya runtuh. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia semuanya, kekayaannya habis. Hartanya dirampas orang, semua bahkan anaknya 5 meninggal. Dia berduka. Bahkan dirinya sendiri juga kena sakit penyakit. Mungkin yang nggak bisa disembuhkan. Ini suatu hal, dia berduka di dalam penderitaannya. Saya bayangkan ini bagaimana Ayub ini sangat berduka cita. Bahkan istri yang dia cintai meninggalkan dia. Satu hal luar biasa. Dia ditinggal sendiri. Dia berduka. Saya bayangkan bagaimana duka cita yang dialami oleh teman-temannya datang juga menghibur dia, bukannya menghibur. Tapi untuk apa? Untuk makin membuat dia berduka. Kenapa? Karena dia disangka dia berdosa di hadapan Tuhan. Ini duka cita. Tetapi dia tetap bertahan.
mempertahankannya di atas duka cita yang dia alami, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia setia kepada Tuhan. Ayub pasal 42 dikatakan, ayatnya 10 dikatakan. Ketika itu Tuhan memperhatikan dia, bahkan melipat gandakan hartanya menjadi 2 kali lipat. Bayangkan aja. Bahkan juga menolong dia mengembalikan istrinya. Bahkan dia mulai punya anak kembali yang cantik-cantik. Yang tercantik katanya di daerah itu. Dia jadi kaya. Nah, duka cita akhirnya dia dalam duka cita itu akhirnya Tuhan memberikan penghiburan. Ini dikatakan ayatnya ini. Berbagai orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang tadinya dia menderita, tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan akan apa yang dialami, dihiburkan dengan apa? Dikasih gantinya hartanya 2 kali lipat. Bayangkan aja. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa baca, dari bandingkan ayat 41 dari ayat 1 dan juga akhirnya 42, di sana luar biasa. Luar biasa sekali Ayub menikmati kehidupan. Jadi kalau kita mengalami duka cita, berduka cita, tetaplah datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menghibur. Tuhan akan menghibur. Tuhan pada saat kita kehilangan sesuatu, kehilangan umpamanya pada saat situasi pandemik ini, kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada sini, mereka akan dihiburkan oleh Tuhan. Ada penghiburan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, nanti Tuhan akan hiburkan. Yang ketiga dikatakan, berbagai orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki orang yang lemah lembut. Di situasi ini, pengajaran ini yang dilakukan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu boleh dikatakan bagaimana dia menghadapi situasi apapun, hatinya lembut. Saya bandingkan di dalam Bilangan 12 ayat 3. Apa isinya? Bilangan 24 Bilangan 12 ayat 3. Ketika Musa dikata-katai oleh saudaranya Meriam dan Harun, bahwa dikatakan bahwa kenabian Musa itu dipertanyakan oleh saudara-saudaranya karena dia menikah dengan perempuan lain, sehingga dipertanyakan apakah cuma dia yang dipakai oleh Tuhan. Apakah kami enggak dipakai oleh Tuhan? Untuk apa? Menyampaikan berita itu. Nah, sikap seperti itu bagaimana Musa menanggapinya? Bagaimana Musa menanggapinya? Di sana Musa tidak bahkan ditulis dalam Alkitab. Bisa satu orang bisa baca. Bilangan 12 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa Musa. Satu orang bisa baca. Adapun Musa dikatakan, walaupun dia dikata-katai orang, dikatai saudaranya, dia sangat lembut hatinya. Dari apa? Dari semua manusia. Dia sangat lembut. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa aja dia menurunkan, tetapi dia sangat lembut hatinya. Karena dia apa? Kenapa Musa itu lembut hatinya? Karena perjumpaannya dengan Tuhan. Pada saat dia mengembalakan dombanya, dia bertemu dengan Tuhan di sana.
Tuhan mengubah Musa. Bagaimana dulunya Musa. Musa pernah membunuh orang Mesir. Bahkan dia dididik di kalangan istana raja. Bahkan dia mungkin dididik segala cara perangnya. Tetapi satu hal di sana, bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan. Seorang pembunuh bahkan dikejar-kejar dari Mesir sehingga dia harus lari ke Midian. Nah, di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Hatinya diubah menjadi lembut. Karena itu Yesus mengatakan, berbahagialah, dikatakan, berbahagialah orang yang lembut, lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Nah, ini satu pelajaran. Kelembutan hati kita, maka pada saat kita lembut hati, kita punya kasih, tidak ada musuh, kita aman. Iya, kita tenang hati kita. Ini saya pikirkan ini bagaimana pengajaran Yesus. Saya kasih contoh-contoh dari Alkitab. Nah, terus yang ini, berbahagialah, dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran. Jadi ini bagaimana Yesus juga memberi contoh di dalam Yohanes pasal 4. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 4 tentang perempuan Samaria. Bagaimana boleh dikatakan tentang apa? Tentang kehausan. Pada saat Yesus berjalan menuju, dia melewati Samaria. Pada saat itu dikatakan Yesus haus. Dia mampir ke satu sumur di sana. Ada seorang perempuan yang datang siang-siang. Tuhan tawarkan, berikanlah aku minum. Bagaimana Anda bisa minum? Anda tidak punya gayung. Berikanlah saya. Tetapi kalau engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak haus lagi. Sehingga apa? Perempuan Samaria ini penasaran juga. Benar juga katanya. Kalau saya minum air yang diberikan orang ini, saya nggak haus lagi. Sehingga dia semakin hari tertarik. Sehingga dia mau menerima Yesus, minum air yang diberikan. Sehingga dikatakan mereka itu diubah. Sehingga ada terjadi di sana penyembahan roh dan kebenaran. Tidak lagi menyembah di gunung-gunung. Tetapi pada saat mereka menerima Yesus, perempuan di Samaria ini menerima Yesus, hatinya diubah. Sehingga dia haus akan kebenaran Tuhan. Saya bandingkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan. Mazmur pasal 1 ayat 22 ini, kalau saya bacakan, coba saya bandingkan. Mazmur, kalau Mazmur ini, ya. Mazmur ini bagaimana tentang bagaimana Mazmur katakan ini. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Renungkan Taurat ini siang dan malam. Inilah. Jadi orang yang dikatakan yang haus akan kebenaran, dia harus juga memikirkan, merenungkan Taurat Tuhan ini. Supaya apa? Supaya Taurat Tuhan ini boleh dikatakan menguasai dirinya. Supaya firman Tuhan ini terus memberikan kesegaran kepadanya. Haus akan kebenaran. Karena itu dikatakan seperti rusa yang rindu akan air. Jadi kita bagaimana dikatakan berbahagia. Berbahagia orang yang bagaimana merindukan kebenaran ini. Ini sama dengan kita. Bahkan dikatakan ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi pada saat kita rindu akan kebenaran firman Tuhan ini, haus akan firman Tuhan ini,
maka dikatakan kita akan segar. Karena tinggal dekat dengan aliran sungai. Dengan sumbernya. Sehingga akarnya menyedot ini air ini. Sehingga terus tidak layu daunnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita terus rindu akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan disegarkan. Terus disegarkan terus dalam perjalanan hidup kita. Kita pasti boleh dikatakan awet muda, iya kan? Kita lihat saat ini, kita bandingkan orang yang sukanya firman Tuhan dengan orang yang tidak suka firman Tuhan. Orang yang sukanya firman Tuhan itu pasti wajahnya berseri-seri, ya kan? Senyum, terus segar. Karena apa? Firman yang ada dalam dirinya senantiasa berbicara. Ya, terus rindu akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, banyak saat ini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, akhirnya apa? Firman Tuhan itu yang menguasai pikiran kita. Kalau firman Tuhan ini menguasai pikiran kita, gak ada rasa takut. Gak ada rasa gentar. Karena apa? Firman Tuhan ini selalu berbicara pada kita. Karena itu Daud dikatakan. Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan itu disimpan dalam hati. Supaya aku tidak menyimpang. Jadi pada saat supaya kita itu haus akan kebenaran itu, kita itu menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kalau istilahnya di kelas saya itu menghafal ayat. Dihafalkan ayat itu supaya ayat itu mulai masuk istilahnya ke ubun-ubun. Ya, sehingga nggak lupa gitu kan. Ke ubun-ubun kita masuk terus menguasai hidup kita. Sehingga pada saat kita berjalan bukan lagi melamun, tapi kita merenungkan firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, pasti bayangkan Anda bersama-sama ikut bersama-sama Yesus pada saat itu berjalan. Ya, kita bayangkan. Pada saat kita bayangkan ini, pada saat saya bayangkan nih, bagaimana orang-orang datang, saya juga datang ke situ. Bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah, saya juga mendengar hal itu. Ikut ceritanya. Narasinya diikuti. Sehingga apa? Kita terlibat di sana. Ini caranya. Kita terlibat di sana pada saat kita berduka. Oh, saya juga merasakan duka cita. Wah, Tuhan akan menghibur. Haus akan kebenaran. Oh, Tuhan juga akan menolong. Nah, seperti itu bagaimana? Jadi ini perlu dalam hidup kita merenungkan firman Tuhan ini. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu yang dikatakan dalam Yosua pasal 1. Ayatnya yang ke-10 terus ayat 8 mengatakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hendaknya lah renungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya saat ini, kadang kita saat ini, kenapa terlampau banyak kita memikirkan hal-hal dunia ini? Sehingga kita lupa akan firman Tuhan. Kita banyak baca berita, kita banyak membaca hoak, kita banyak membaca terus masalah-masalah di dunia ini. Sehingga kita hafal. Bahkan pemuda-pemuda, artis-artis juga hafal. Wah, lagu-lagunya semua dihafal. Apalagi yang cinta Korea. Wah, semua ini nama personilnya tahu. Tapi ditanya Alkitab nggak tahu. Ini masalahnya kan. Ya, ini terdapat di mana? Aduh, di dalam Alkitab lah katanya. Ini terdapat di mana? Aduh, nggak tahu lah. Ini masalahnya. Banyak yang tahu semua, tapi mengenai firman Tuhan nggak ada yang tahu. Bagaimana kekristenan kita? Bagaimana iman kita seperti itu? Apakah kita bisa bertahan menjalani hidup ini di dunia ini? Karena apa? Dunia ini bukan semakin baik.
tetapi semakin buruk. Makin hari makin buruk. Bayangkan aja sekarang banyak yang susah. Hotel-hotel banyak yang tutup, restoran banyak yang tutup, semua mulai. Nah, kalau kita baca firman Tuhan merenungkan, sedikitnya kita akan tenang menghadapi. Tenang. Ini masalahnya seperti itu. Jadi di sana dikatakan bagaimana setelah perempuan ini menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Akhirnya dia berani. Berani apa? Menampakkan diri. Menampakkan diri kepada apa? Kepada masyarakat. Memperkenalkan Yesus ke kampung-kampung mereka. Memperkenalkan, dia nggak malu lagi. Yang tadinya dia malu karena apa? Dia punya 5 suami, tapi bukan suaminya. Dia kumpul kebo. Tetapi setelah dia datang kepada Tuhan, dia minum air kehidupan itu. Dia tidak, jadi berani dia memberitakan Injil. Bahkan sekampungnya mendengar Injil. Luar biasa. Yang terakhir dikatakan, berbagai orang yang lapar dan haus. Berbagai orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati. Sehingga Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan juga. Di dalam Lukas pasal 10. Nanti bisa baca di rumah. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai seterusnya. Itu tentang apa? Tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan Yesus menceritakan ketika ada seseorang turun dari bukit. Dia dirampok. Barang-barangnya diambil. Dia tergeletak di pinggir jalan. Tuhan Yesus kata, datang apa? Datang orang Lewi. Pura-pura nggak tahu. Lewat lagi, datang lagi. Setelah orang Lewi datang, hari Taurat datang, lewat lagi. Gak mau dia ngurusin. Ini saat ini. Banyak orang saat ini, orang yang membawakan tentang bagaimana berita tentang Yesus, tapi cuek. Gak peduli kepada orang lain. Gak ada murah hati dalam dirinya. Pokoknya dia mementingkan diri sendiri. Karena itu Tuhan Yesus membuat satu gambaran. Menjelaskan tentang ini. Tentang apa? Orang Samaria yang murah hati. Ketika orang Samaria itu melihat ada yang tergeletak, dia tidak membiarkan. Dia mendatanginya. Dia merawatnya, bahkan dia membawa dia ke tempat, bahkan memberi uang kepada dia. Ini satu hal. Diberikan uang kepada dia supaya ditanggung. Ini digambarkan oleh Tuhan. Banyak juga kehidupan kita. Banyak kita enggak seperti orang Samaria ini. Bagaimana digambarkan? Kenapa Yesus selalu memberikan satu contoh tentang Samaria? Nah, ada permusuhan dulu, tapi Yesus ingin memulihkan Samaria. Sehingga apa? Sehingga di sana dikatakan orang-orang Taurat. Ya, banyak kita juga, saya renungkan ini. Banyak kita mengatakan tentang kasih. Tetapi diri kita nggak ada kemurahan hati. Kita senantiasa hanya boleh dikatakan boleh orang-orang yang banyak orang yang munafik. Menyatakan kasih tetapi nggak ada kemurahan hati dalam dirinya.
Ini juga yang dikritik oleh Yesus. Diajar oleh Yesus supaya orang-orang yang datang itu, yang datang bersama-sama itu, mereka murah hati. Memperdulikan orang lain, memperdulikan juga tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, karena itu dikatakan di sini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kadang-kadang kita hanya pengen orang bermurah hati kepada kita, tapi kita nggak mau bermurah hati kepada orang, ya kan? Ini kadang-kadang kita diajar oleh Tuhan supaya kita berbagi satu dengan yang lain. Sehingga apa? Kita melihat bagaimana kita menyaksikan hidup kita. Saya teringat tentang apa? Jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula kalau kita baca dalam Kisah pasal 4. Ayat 43 seterusnya dikatakan bagaimana jemaat mula-mula itu pada saat mereka bersekutu, mereka bersama-sama menjual milik mereka, dikasih kepada para rasul. Untuk apa? Mereka makan bersama. Ada, timbullah kasih yang sukacita di sana. Ini kita perlu belajar sehingga kita semakin hari semakin bermurah hati. Ya, yang terakhir yang saya baca ini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya. Nah, itu kita perlu. Karena itu Petrus menegur juga itu. Kesucian hati kita perlu kita jaga. Di tengah-tengah situasi seperti ini, situasi yang kita hadapi, kita harus menjaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita. Karena dikatakan ini dalam 1 Petrus. Kalau Anda baca dalam 1 Petrus pasal 1, ya. 1 Petrus pasal 1 ini berbicara bagaimana tentang kesucian. Ya. 1 Petrus ayatnya saya bacakan ayatnya ayat 14, saya baca 1 Petrus ini. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini dibandingkan. Ada 2 hal. Ada ternyata hawa nafsu itu bisa membuat kita hidup nggak suci. Ya. Hawa nafsu segala macam. Karena apa? Saya katakan seperti ini. Karena keinginan daging dan juga keinginan roh selalu bertentangan dalam hidup kita. Ada 2 kan? Kalau kita coba Anda nanti renungkan, ada 2 suara dalam dirimu. 2 suara itu selalu berbicara. Ya. Berbicara antara satu dengan yang lain. Ya. Ambil, enggak. Ambil, enggak. Ya kan? Ini keinginan enggak, ini keinginan roh. Ambil ini keinginan daging. Ya, ada suatu peperangan rohani dalam hidup kita. Antara keinginan daging dengan keinginan roh. Keinginan daging itu dikaitkan dengan hawa nafsu. Ini keinginan daging. Karena itu keinginan daging itu saya hitung 15 keinginan daging. Kalau keinginan roh itu, Roh Kudus itu 9. Jadi dominannya keinginan daging ada di dalam hidup kita. Kenapa orang-orang percaya selalu kalah? Karena keinginan daging itu enggak ditahan sama dia. Diberikan keleluasaan di dalam dirinya. Sehingga keinginan daging itu yang selalu muncul di dalam pikirannya. Tetapi keinginan roh itu selalu kalah. Kenapa? Karena tadi dia enggak taat dia menjaga kesucian.
Cobalah kalau Anda saat ini lihat pemuda yang berpacaran. Ya kan? Ini bisa boleh dikatakan menawan hawa nafsu dan juga keinginan roh atau keinginan daging. Ya kan? Kalau umpamanya kalau orang berpacaran kan pengen pegang-pegangan aja kan. Ya kan? Pengen ya pegang-pegangan itu kan. Nah ini kan hawa nafsu. Nah kalau dia nggak dikontrol ini, maka dia tidak akan bisa menjaga kekudusan hidupnya, kesucian hidupnya. Karena itu ayat 15 mengatakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kita harus kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ditekankan bahwa Allah yang kita sembah itu, Yesus Kristus itu adalah Allah yang kudus. Maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Ini pengajaran oleh Yesus. Hendaklah hatimu kudus. Karena itu ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di jalan dalam hidup kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan itu sangat penting dalam hidup kita. Rasa inilah bagaimana yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5. Ya kan? Hanya saat ini orang-orang tidak kudus dalam hidup. Karena itu saya bandingkan Ibrani. Ibrani 12 ya ayat 14 ya yang terakhir. Coba satu orang bisa baca Ibrani 12 ayat 14 yang harus kita lakukan. Ya. Kalau udah ketemu orang bisa baca. Ya. Ada usaha. Berusahalah hidup damai. Berarti kita enggak pasif, tetapi kita harus aktif. Ada usaha untuk apa? Hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Bagaimana kita hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, kekudusan itu artinya dikejar, berarti ada usaha untuk mengejar kekudusan itu. Karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan, maka kita sebagai manusia yang diberikan kebebasan oleh Tuhan, maka kita harus berusaha untuk apa? Untuk hidup kudus. Kalau ada mulai pikiran yang menyimpang, dalam nama Yesus pikiran saya hilang. Kalau ada mulai mau godaan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya saya tetap kudus. Nah ini ada usaha. Kalau tidak nanti, ya ini, karena itu sebab tanpa kekudusan. Ini satu peringatan, sebab tanpa kekudusan. Kamu apa dikatakan? Sebab tanpa kekudusan, ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak orang. Kenapa enggak bisa melihat Tuhan? Karena Tuhan itu kudus. Ya. Tuhan itu kudus. Kalau kita enggak kudus, bagaimana caranya kita melihat? Jadi kita mulai hiduplah kudus. Kekudusan itu mulai apa? Mulai dari pikiran kita. Ya kan? Mulai kita. Bagaimana kita menguduskan pikiran kita tadi? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Kan simpel sebenarnya pengajaran Yesus itu kan. Ya. Dengan menjaga firman Tuhan. Ini. Jadi biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Ini masih ada dan tetapnya pengajaran Tuhan kalau dihobakan terus, waktunya panjang. Disitulah saya melihat di sana supaya penerapannya, aplikasinya, firman Tuhan ini kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan pengajaran kepada orang banyak yang rindu untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kami. Sehingga di tengah-tengah kehidupan ini yang ada di dunia ini kami boleh tenang. Karena kami tahu bahwa inilah firman yang ya dan amin. Yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Saud Sihombing untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kiranya itu boleh untuk menjadi kekuatan, penghibur, penolong dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap pelayanan yang sudah Tuhan Yesus percayakan bagi dia. Kami juga sebentar akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas kasih Tuhan bagi kami. Biarlah persembahan yang akan kami berikan, boleh itu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Saud sudah berkhotbah, ya, berbahagia. Ya. Jadi kiranya khotbah Pak Saud dapat menjadi berkat bagi kita semua. Karena bahasa aslinya itu diberkatilah. Ya. Jadi kalau orang ikut Tuhan pasti mengalami anugerah yang melimpah dalam kehidupannya di tengah kondisi yang dialami. Baik, kita akan bacakan warta. Oh, enggak muncul. Oh, loading. Oh, maklumlah biasa internet dan teknologi. Ya. Baik, juga Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sambil menunggu. Biasanya itu karena berkaitan dengan persembahan. Ya, paling pertama, slide paling pertama berkaitan dengan persembahan. Jadi terima kasih atas persembahan hari ini. Dan juga saya percayalah apa yang diberikan oleh Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan pasti membalasnya setimpal dengan kasih dan berkatnya dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi diibaratkan seperti kita
air yang dialirkan dalam pipa ditampung dalam bak. Tapi kalau bak itu semakin bersih kalau air itu terus dialirkan. Jadi ya, jangan jemu-jemu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita menunggu sebentar karena teknologi masih loading juga. Orang yang operasinya juga lagi megang jidatnya juga lagi berpikir. Ya. Samuel lagi Leo lagi ngintip, ini kok nggak muncul. Situ aja. Itu belum muncul. Ya. Baik, mungkin agak lambat ya, tapi pada dasarnya pelayanan minggu, baca aja Bu Nat. Oke. Ya, ini persembahannya berapa nih? 262.000 ya. Dan yang nanti minggu depan pelayanan siapa saja worship leadernya? Bu Ade, pendeta Ade ya. Oh, dia nggak dengar, nanti harus dihubungi ya. Ya, singernya masih seperti yang dulu. Ya, singernya ya paling Ibu Mei sama Indri ya. Ya, tadi kami terlambat memang karena dan saya juga bawa laptopnya terlambat karena orang bawa motornya juga telat banget. Itu larinya orang tua jadi perlahan. Motor saya itu akinya mungkin ini jadi nggak bisa nyala ya. Jadi akhirnya kami telat. Sudah, oh belum muncul juga, udahlah. Lupakan sajalah kalau belum muncul ya. Lalu udah oke. Persembahannya tadi sudah, jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan jemu-jemu memberikan persembahan karena Tuhan pasti membalas semua apa yang Bapak Ibu berikan ya. Lanjut. Oh, nggak bisa gerak. Puji Tuhan, kita nunggu pun dia nggak bergerak. Ya udah. Baik ya, kita satukan hati, kita berdoa ya. Ulang tahun Pak Nelson ya. Saya mau ngomong itu ya. Ulang tahun Pak Nelson dengan Bu Neneng tanggal 1 September sudah lewat. Kemudian Oktober ya, nanti kita masuk Pak Rio dengan Bu Nita. Ya. Ya, kita nanti doakan pas bulan Oktober saja. Enggak, kita doakan juga, kan sudah diumumkan. Oke, ini yang ulang tahun Bu Ade, ini Bro Joseph ya, namanya Joseph ya, Joseph Permana, Jojo ya, Jojo ya, kayak istrinya Roni, Jojo juga ya. Enggak datang ya Pak Pur ya. Oh, kamu yang main sejak kapan? Ya, Pak Pur, tanggal 13 sudah lewat. Pak Pur, umur berapa tuh? Oh, 45 pas ya. Ya, luar biasa 45. Saya mau ngomong gitu. Kan kalau 45 kan kakak saya setahun teman main kelereng ya. Ya, ini ulang tahun Pak Yopi. Ya astaga, Tio sudah kayak orang tua aja. Fotonya dapat dari mana? Ya, Pak Yopi tanggal 1, Tio tanggal 1, kemudian Roni tanggal 3 ya. Kita berdoa. Kemudian, oh ini Oktober ini banyak ini ya. Harusnya bisa prasmanan ini. Tanggal 9 Pak Rio, kemudian tanggal 20 Sis Deborah ya. Ada lagi. Oke, ini pelayanan minggu depan ya. Yang bermain musik ya masih seperti yang dulu ya. Yang agak berubah ini yang mungkin LCD masih tetap sama. Waduh, operator recording pun masih tetap sama. Pak Saud giliran minggu depan warta. Ya. Oke. Ya, buat Bapak Yopi di Cevi ya. 103,5 FM setiap hari Minggu jam 5 pagi. Ya. Jam 9. Ya.
jam 9 pagi ya, karena pasnya bentrok dengan kita ibadah ya. Mudah-mudahan ada siaran ulang. Ada lagi yang mau ditambahkan? Iya. Iya. Jadi masuk saja, nanti dikasih linknya dan juga dikirim makannya. Kalau nggak dikirimin ya sudahlah, bersyukurlah. Ya, ada yang lain lagi? Cukup? Ya, ini pokok doa yang kita akan doakan bersama. Ya, kesehatan Natalia. Tapi udah ya, udah tuntas ya. Ya, kita imani tuntas ya. Ya udah ya. Kemudian Oscar, nggak tahu Oscar ini jadi operasinya udah beres belum? Michael cuci darah, Bu Andreas, dan Cilili pemulihan. Ya, Pak Nelson. Oh, kalau masalah COVID mah itu sudah rutinitas ya. Tapi jangan sampai kita lupa doakan itu dengan iman yang sungguh-sungguh, biar Tuhan pulihkan seluruh Indonesia maupun dunia. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini, maupun saudara seiman kami dimanapun mereka berada, yang mungkin belum beribadah, biar mereka bisa beribadah melalui rekaman yang kami persiapkan. Kau berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini, dan tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, bahkan jajaran yang paling di bawah, yaitu RT dan RW. Tuhan, Kau yang memberikan kepada mereka hikmat dalam memimpin, dalam mengayomi, dalam memikirkan kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka, bahkan di dalam bangsa ini. Kau yang beri juga pertolongan, tuntunan, supaya setiap keputusan, setiap kebijakan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kesatuan di dalam bangsa ini. Tuhan, ada oknum-oknum yang berusaha mungkin mengacaukan kesatuan di Republik Indonesia. Mereka tidak lebih berkuasa daripada Engkau. Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, sehingga segala niat jahat atau menghancurkan keutuhan NKRI ini tidak terlaksana, karena Engkau yang menyatakan otoritas kuasa-Mu untuk mencegah semuanya melalui aparat pemerintah yang ada. Kami serahkan keadaan bangsa negara kami, baik dalam setiap provinsi maupun di kota Bandung, bahkan di dunia, yang akibat COVID ini berdampak sangat besar, baik dalam faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan juga banyak hal yang mungkin menjadi pergumulan. Tapi Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu nyata, sehingga keadaan ini dapat terkendali, bahkan COVID ini dapat teratasi dengan baik, dan juga masyarakat di Indonesia dan di dunia, khususnya juga di Bandung, dapat kembali normal, dan kami dapat beraktivitas dengan baik karena kuasa dan pemulihan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan seluruh umat manusia, sehingga mereka juga belajar bersandar, berharap, dan percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Penyelamat yang sanggup menolong segala sesuatu yang dialami saat ini, juga termasuk COVID itu, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, atau juga bangsa dan negara ini, dan orang-orang di dalamnya yang mungkin memiliki pergumulan terkait masalah faktor ekonomi, masalah studi, masalah pekerjaan, apapun pergumulan mereka. Tuhan, Engkau nyatakan pertolongan, kasih, dan anugerah-Mu, sehingga mereka melihat bahwa ada kuasa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bahwa ada Tuhan yang bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber pertolongan, sumber kekuatan dan pertolongan nyata di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yopi, Pak
Pak Saud, Pak Nelson, Bu Ade hamba-Mu, yang dimana Engkau percayakan kami untuk melayani tempat ini. Engkau berikan kepada kami, ya. Biarlah kami sehati, sejiwa, seroh, dan satu tujuan untuk memberitakan Injil di tempat ini maupun dimanapun kami berada dan melayani. Dan biarlah melalui hidup kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menyucikan kami dan memakai kami untuk menjadi bejana bagi kemuliaan-Mu melalui pemberitaan Injil. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga jemaat-Mu yang letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau yang memberikan kelegaan dan pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Andreas, si Lili, dan juga Michael, Sis Natalia, bahkan Oscar. Tuhan, Engkau yang pulihkan hidup mereka. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata, pertolongan-Mu terbukti, dan anugerah-Mu cukup bagi mereka untuk mendatangkan kesembuhan, pemulihan. Dan juga sebagai bentuk ucapan syukur mereka akan menyaksikan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Dan beria-ria mengucap syukur atas karya-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan total. Haleluya, amin. Dan kami juga berdoa untuk menyerahkan semua yang berulang tahun, baik Pak Nelson ulang tahun pernikahan, baik nanti di bulan Oktober Pak Yopi, Tio, Pak Rio, dan juga Tuhan tak lupa kami juga berdoa untuk ulang tahun yang sudah lewat Pak Pur, ya. Baik juga yang hamba tidak ucapkan satu persatu, ya, tetapi kami percaya satu hal, bahwa ketika Engkau memberikan mereka bertambahnya usia 1 tahun, maka anugerah penyertaan, berkat jasmani, berkat rohani, materi Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersyukur atas kasih karunia di dalam kehidupan mereka hari lepas hari daripada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami dan keluarga kami, jemaat Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan, dalam tangan penyertaan kasih dan anugerah-Mu. Dimanapun keluarga kami mereka berada, Tuhan Engkau yang naungi, Tuhan Engkau jagai dan lindungi. Luputkan dari segala bahaya, nyatakan kuasa dan pertolongan di dalam nama Yesus Kristus. Tak lupa kami juga berdoa untuk Oscar yang operasi, Engkau nyatakan kuasa dan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna, namun biarlah terus Engkau menyempurnakan dan menjawab doa-doa kami seturut kehendak-Mu, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah ditaburkan boleh tertanam dalam hati kita masing-masing, dan kita bisa lakukan dalam hidup kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Kami
Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar juga kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biar pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, dengan keluarga kami, dimanapun kami berada. Dan kami percaya minggu depan Engkau akan kembali mempertemukan kami dengan keadaan sehat dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu.